Halo anak-anak Indonesia semua, semangat pagi semuanya, semangat belajar dari rumah ya. Sehat-sehat kan semua hari ini? Kita akan belajar lagi ya, belajar di pembelajaran yang kedua. Oke, tetap semangat ya. Jangan lupa dengan menyimak video pembelajaran dari buku ini, kalian juga sama saja belajar. Seperti kemarin di soal-soal penilaian tengah semester, banyak kan yang keluar dari video pembelajaran buku ini. Kita masih memasuki di tema yang ketujuh, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarmu. Masih di subtema yang pertama, yaitu benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, memasuki pembelajaran yang kedua. Oke. Materi kita pada pagi hari ini ya, yang pertama ada benda hidup dan tak hidup, melanjutkan di pembelajaran yang pertama kemarin. Lalu yang kedua, gerak dasar berjalan sesuai dengan irama. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kalian perlu tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, setelah membaca teks, siswa dapat menemukan makna kata benda hidup dan tak hidup saat membandingkan benda hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang ditemui dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar, siswa menggunakan makna kata benda hidup dan tak hidup secara tertulis melalui kegiatan menulis sambung dengan rapi. Nah, kita akan belajar ini berarti ya, menulis gambar bersambung. 3. Setelah mengamati teks, siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. 4. Setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Itu tujuan kita pada pembelajaran. Di sini Bu Guru mempunyai gambar. Kira-kira ini gambar siapa? Oh, ada gambar siapa ini? Ya, betul sekali. Di sini ada gambar Udin dan juga kakaknya atau Lani ya ini ya. Mereka sedang bermain bersama. Ya. Oh, Lani dan kakak. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan boneka. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, di sini Udin membawa kucing, Lani membawa boneka. Udin selalu mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman dan juga setiap hari memberi makan kucing. Sedangkan Lani ya tidak perlu memberikan makan kepada bonekanya. Oke, kenapa ya seperti itu? Belum Bu Guru beri penjelasan ya tadi mengapa kucing harus diberi makan oleh Udin setiap hari, sedangkan Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Nah, kita belajar terlebih dahulu ya, menulis tegak bersambung. Di sini Bu Guru punya gambar kucing dan juga gambar kursi. Nah, ada tempat ini untuk menulis ya, untuk menulis tegak bersambungnya ini. Nah, di sini Bu Guru punya kalimat kucing, benda, hidup. Kalian tirukan. Coba Bu Guru menirukan dengan menggunakan mouse ya, kira-kira bisa tidak? Kucing. Benar. Hidup. Aduh, ternyata jelek sekali tulisan Bu Guru kalau menggunakan mouse ya. Lalu ada kursi, benda tak hidup. Yuk kita tulis lagi. Kursi.
Oke, selesai. Seperti ini kira-kira ya. Maaf tulisannya begitu jelek karena menggunakan mouse ya. Lebih enak lagi kalau kalian bisa menggunakan pensil itu ya. Kunci untuk menulis tegak bersambung adalah satu, sabar. Sabar ya. Yang kedua, pelan-pelan. Ketiga, harus rapi. Jadi ketika kalian menulis tegak bersambung, tidak boleh sambil bercanda atau gojek atau sejajarnya. Harus teliti, hati-hati supaya tulisannya itu bisa rapi dan juga bisa dibaca meskipun dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Nanti akan Bu Guru berikan video tersendiri ya bagaimana menuliskan huruf-huruf dengan tegak bersambung ini ya. Nanti Bu Guru berikan di video yang lainnya. Lanjut ya. Bu Guru punya gambar kucing, gambar anak-anak sedang bermain berolahraga. Ya, ini bermain bola. Lalu teman-teman itu sedang bermain di taman dengan burung dan juga kucing. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan ciri-ciri benda hidup dan juga tak hidup. Ciri-ciri benda hidup itu yang pertama seperti yang sudah dikatakan kemarin ya di pembelajaran yang pertama sewaktu kita memilah itu yang benda yang ada di dalam kelas kita dapat bergerak dan berpindah tempat. Jadi benda-benda yang bisa bergerak dengan sendiri dan juga dapat berpindah tempat itu termasuk benda hidup. Selain itu, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergeraknya bukan berjalan, tetapi bergerak ke arah cahaya matahari. Dan juga di dalam tanah itu kan tumbuhan punya akar. Nah, akarnya itu bergerak mencari makanan di dalam tanah. Itu kenapa tumbuhan termasuk benda hidup. Tidak berjalan seperti kita manusia ya, yang berjalan, yang bergerak itu akarnya dan juga batangnya mencari cahaya, mencari arah cahaya. Benda tak hidup itu tidak dapat bergerak dan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tetapi ada benda tak hidup yang bergerak sendiri, itu digerakkan dengan mesin. Bukan termasuk benda hidup ya, tetapi digerakkan oleh mesin yang dibuat oleh manusia. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat itu dengan cara satu, berjalan seperti kita manusia itu bergerak dengan cara berjalan. Lalu berlari. Ada juga yang terbang. Nah, terbang itu seperti burung ya. Dari penjelasan tadi, Bu Guru beri rangkuman. Ini ada ciri-ciri benda hidup dan juga tak hidup. Ciri-ciri benda hidup itu yang pertama, dapat bergerak tadi dengan cara berjalan, berlari, atau terbang. Bisa juga dengan melompat. Ya. Lalu yang kedua, mereka bisa berpindah tempat sendiri. Nah, yang ketiga, butuh makan dan minum. Yang keempat, bertumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Nah, berkembang biak itu apa toh Bu? Nah, berkembang biak itu adalah melahirkan keturunannya ya, menghasilkan keturunan. Lalu bertumbuh itu dari kalian kan, biasanya kalian kan lahir dari bayi kan ya, tidak mungkin kalian dilahirkan ibu langsung besar seperti sekarang kan, tidak mungkin. Dilahirkan mulai dari bayi dulu, lalu kalian tumbuh, semakin lama semakin besar, itu namanya tumbuh ya. Nah, kemudian benda tak hidup, ciri-cirinya yang pertama, tidak dapat bergerak. Tadi ada yang bisa bergerak tapi dengan menggunakan mesin. Lalu yang kedua, tidak bisa berpindah tempat sendiri. Dan yang ketiga, tidak bertumbuh. Meja yang kalian punya, dari kalian membeli pertama kali sampai nanti kalian tua,
ukurannya juga tetap seperti itu, seperti sekarang. Tidak mungkin meja itu bertambah panjang atau bisa bertambah lebar, tidak mungkin ya. Lalu yang keempat, tidak berkembang biak ya. Meja kalian beli satu ya tetap satu sampai kapanpun, tidak akan bertambah menjadi 2 atau 3. Lalu yang kelima, tidak butuh makan dan tidak butuh minum seperti boneka langit tadi. Tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Itu dia ciri-ciri benda hidup dan juga tak hidup. Perbedaannya ada di situ. Paham ya anak-anak? Nah, setelah kita belajar tadi berkenalan dengan benda hidup dan tak hidup, kita mau bergerak. Nah, bergerak jalan. Gerak berjalan. Yang pertama, kalian lihat dulu ya. Sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Seperti nanti ada gambarnya ya. Yang keempat, berjalanlah mengikuti irama. Kalian berhitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu terus ya. Kalian berhitung seperti itu. Nah, hitungan itu merupakan irama untuk kalian berjalan. Nah, seperti ini. Ini sikap awal yang pertama ya. Itu ini sikap awal yang pertama. Badan tegak, berdiri tegak, pandangan ke depan, lalu tangan kanan dan kiri berada di samping badan dikepalkan. Ketiga ini ya, berjalan seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Nah, seperti biasa aja, tetapi yang membedakan kalian hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu terus ya. Bisa kan kalian? Oke, lanjut. Lalu sekarang gerak berlari. Caranya bagaimana, Bu? 1. Badan sedikit dicondongkan ke depan. 2. Lakukan ayunan kaki lebih tinggi. 3. Gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Ini ya yang dilakukan oleh Benny. Nah, badannya agak ke depan. Seperti ini kalau tampak samping. Lalu kalian seperti berjalan tapi lebih cepat. Nah, seperti ini. Sama. 1, 2, 3, 4. Seperti itu lagi ya. Oke, bisa kan semuanya? Sekarang cobalah melakukan kedua gerakan tersebut. Berjalan dan berlari sesuai irama hitungan. Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, dan 4. Lakukan gerak berlari untuk hitungan 5, 6, 7, 8. Jadi kalau berjalan 1, 2, 3, 4. Kalau berlari 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Kalian akan lakukan seperti ini dengan senang ya. Itu seperti kita melakukan senam. Ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tadi kita sudah berkenalan mengenal ciri-ciri benda hidup dan juga tak hidup. Tadi ada 5. Yang pertama, benda hidup butuh makan, butuh minum, bisa bergerak, bisa berpindah tempat, tumbuh dan juga berkembang biak. Ya, kalau benda tak hidup kebalikannya dari benda hidup. Lalu kita sudah melakukan gerakan ya, gerakan berjalan dan juga gerak berlari. Kita lakukan dengan irama hitungan dari kita. Kalau berjalan itu 1, 2, 3, 4. Kalau berlari 5, 6, 7, 8. Ya, kalian praktekkan itu ya untuk menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa tetap terapkan 3M. Memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga makan makanan yang bergizi. Oke, sampai jumpa di pembelajaran kita. Dadah!